Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titis Wijayanto dalam materi pembelajaran kuliah ergonomika industri yang berkaitan dengan work physiology. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sempat terpotong di video yang sebelumnya. Ketika kita melakukan aktivitas fisik, biasanya dibutuhkan beberapa waktu bagi tubuh untuk meningkatkan laju metabolismenya atau memenuhi kebutuhan energi untuk bekerja yang dibebankan oleh otot kita. Nah, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 1-3 menit untuk sistem sirkulasi atau kardiovaskular dan pernafasan atau respiratori untuk menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme dan mencapai tingkat di mana kebutuhan energi expenditure itu bisa terpenuhi. Jadi mencapai ke kondisi yang stabil di sini. Nah, selama periode pemanasan awal ini, yakni pada awal kerja fisik, jumlah oksigen yang disuplai ke jaringan ini kurang dari jumlah oksigen yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan terjadinya defisit oksigen. Nah, ketidakseimbangan ini yang kemudian kita sebut dengan istilahnya adalah oksigen debt atau hutang oksigen, di mana terjadi ketika kebutuhan oksigen ini lebih besar daripada suplai oksigennya, atau kebutuhan terkait dengan energinya ini lebih besar daripada suplai energinya. Nah, karena kekurangan oksigen ini dan suplai oksigen ini tidak memadai, maka mau tidak mau energi yang digunakan adalah energi yang dihasilkan dari metabolisme anaerob. Nah, defisit oksigen yang terjadi pada saat mulai bekerja ini mau nggak mau harus dikembalikan, harus dibayar kembali pada suatu waktu. Bisa dilakukan atau dikembalikan pada saat fase kerja, selama bekerja, selama ini pekerjaannya adalah pekerjaan yang tipenya ringan, atau bisa juga dilakukan pada saat masa recovery. Yang sini kemudian kita sebut dengan istilahnya exogen recovery. Ini terjadi ketika pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang sedang, moderate, ataupun yang berat. Nah, dalam fase oksigen recovery inilah kemudian kenapa kok sistem pernafasan ataupun peredaran darah ini tidak segera kembali ke tingkat aktivitas normalnya setelah kita melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang moderate ataupun yang berat. Faktor kedua yang mempengaruhi kemampuan atau kapabilitas dari otot kita untuk melakukan aktivitas kerja manual atau kerja fisik itu adalah muscle strength atau kekuatan otot dan endurance atau daya tahan. Kita bahas yang pertama adalah kekuatan otot. Jadi kekuatan otot ini didefinisikan sebagai torsi atau gaya maksimum yang dapat diberikan oleh otot atau sekelompok otot secara sukarela atau voluntary ketika dia melakukan exertion tertentu atau dalam kondisi tertentu. Nah, di sini kekuatan otot itu bisa kita ukur dengan dua cara atau dua pendekatan atau dua kondisi dasar. Yang pertama ini adalah terkait dengan kekuatan statis, di mana di sini human subject-nya atau pekerja yang diukur tingkat kekuatan ototnya ini diminta untuk menerapkan gaya sebesar mungkin atau setinggi mungkin terhadap benda yang tidak bergerak. Nah, biasanya pengukuran dari static stretch ini sifatnya adalah durasinya sangat pendek, biasanya hanya dalam waktu beberapa detik, dan hasilnya ini biasanya sangat dipengaruhi oleh tipe sendi, akan berbeda antara lengan dan kaki, ataupun juga terkait dengan sudut sendinya. Nah, selain kekuatan secara statis, ini ada kekuatan secara dinamis, di mana ini diuji atau diukur dalam kondisi yang melibatkan perubahan sudut persendian ataupun kecepatan dari gerakan. Nah, terkait dengan pengukuran statis dan dinamis ini saya yakin teman-teman sudah pernah memperolehnya, pernah belajar di pertemuan sebelumnya terkait dengan antropometri dinamis, di mana di situ kita belajar terkait dengan pengukuran otot atau kekuatan lengan atau kaki. Nah, antara manusia satu dengan yang lainnya ini memiliki tingkat kekuatan otot yang berbeda-beda. Jadi di sini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi terkait dengan kekuatan otot dari seseorang. Di antara faktor-faktor tersebut, diantaranya yang pertama ini adalah terkait dengan physical karakteristik.
Seseorang dengan ukuran tubuh yang lebih besar, misalnya yang di sini, ini tentunya akan memiliki kekuatan otot yang lebih besar dibandingkan orang yang berada di sebelah kiri, di mana ukuran tubuhnya dia lebih kecil. Meskipun antara kedua orang ini memiliki usia yang sama. Nah, faktor yang kedua ini adalah terkait dengan gender atau jenis kelamin, di mana ini bukan hal yang baru, bahwa biasanya pada umumnya pria ini memiliki kekuatan otot yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dan disebutkan dalam literatur bahwa kekuatan dari perempuan itu sekitar 2/3 atau 67% dari kekuatan otot dari pria. Dan yang ketiga ini tentunya adalah terkait dengan age atau usia, di mana ini tentunya terkait dengan kapabilitas dari kekuatan otot. Nah, kekuatan otot dari seseorang ini mencapai maksimum levelnya itu ketika mereka berada di usia sekitar 25 sampai 35 tahun. Nah, ini kemudian turun kekuatannya secara perlahan sampai sekitar usia 50 tahun. Ini kekuatan otot ini menjadi sekitar 80% dari kekuatan otot maksimumnya ketika di usia mudanya. Termasuk juga ketika di usia sekitar 70-an, nah kekuatan otot ini turun drastis hingga sekitar 60% dari kekuatan otot maksimumnya atau peaknya. Selain kekuatan otot, faktor lain yang mempengaruhi terkait dengan kapabilitas seseorang dalam melakukan aktivitas fisik itu adalah daya tahan otot atau muscle endurance. Nah, muscle endurance di sini didefinisikan sebagai kemampuan dari otot untuk mempertahankan kekuatan yang diterapkan dari waktu ke waktu, dari durasi tertentu, gitu ya. Nah, kemampuan dari otot kita untuk mempertahankan gaya statik maksimum ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat atau kurang dari 1 menit. Nah, setelah sekitar 8 hingga 10 menit, seseorang biasanya hanya dapat menerapkan sekitar 23% dari gaya statis maksimumnya atau dari maksimum voluntary contraction-nya yang dicapai pada awal pengujian atau dalam pengukuran terkait dengan kekuatan ototnya. Nah, berbeda dengan gaya statis atau kekuatan otot statis, untuk kekuatan otot yang sifatnya dinamis, ini biasanya tingkat penurunan endurance-nya atau daya tahannya ini sedikit lebih lambat. Nah, salah satu sebabnya adalah kaitannya dengan metabolisme yang digunakan untuk memproduksi energi yang dibutuhkan untuk aktivitas ototnya, yaitu lebih banyak didominasi oleh aerobik metabolisme aerobik, sehingga tentunya ini akan lebih baik bagi sel-sel yang ada di otot. Nah, maka dari itu biasanya dynamic force ini dia memiliki tingkat endurance yang lebih baik dibandingkan static force-nya. Nah, faktor yang ketiga atau faktor terakhir ini adalah terkait dengan kemampuan dari tubuh untuk mempertahankan keseimbangan panas yang ada di dalam tubuhnya. Nah, konsepnya adalah seperti ini, bahwa manusia itu adalah makhluk homeotherm, di mana manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan pengaturan temperatur tubuh sehingga tetap berada di temperatur yang stabil, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, temperatur ini, 37 derajat Celcius, ini merupakan temperatur yang optimum untuk membantu proses reaksi enzim yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk menjaga agar core temperatur itu tetap stabil berada di kisaran 37 derajat Celcius, maka harus ada keseimbangan antara heat gain atau panas yang diterima oleh tubuh dan heat loss-nya atau panas yang dilepas ke lingkungan. Nah, heat gain ini berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber internal, yaitu berupa metabolic heat production, jadi hasil dari metabolisme panas yang ada di dalam tubuh ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, source yang kedua ini adalah source eksternal yang merupakan panas dari lingkungan. Ini biasanya berupa panas dari radiasi matahari misalkan, atau ketika kita berada di tempat kerja di mana di situ banyak mesin beroperasi, maka di situ kita mendapat radiasi panas dari mesin yang sedang beroperasi tersebut. Nah, di sini heat gain yang kita peroleh ini tentunya harus ada yang dilepas sehingga nanti bisa
seimbang tingkat panas di dalam tubuhnya, yaitu melalui beberapa mekanisme, di antaranya yaitu konduktif heat loss, jadi panas konduksi, radiasi, ataupun juga konvektif heat loss. Nah, selain tiga mekanisme heat loss ini, ada satu mekanisme heat loss yang dinilai paling efektif dalam melepas kalor, yaitu evaporative heat loss. Di mana evaporative heat loss ini melepaskan panas dari keringat yang dihasilkan ketika kita melakukan aktivitas fisik, dan keringat ini kemudian dievaporasikan ke lingkungan dengan membawa panas dari dalam tubuh. Sehingga dikatakan evaporative heat loss ini merupakan mekanisme pelepasan kalor dalam tubuh yang paling efektif. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan heat gain-nya, panas yang kita terima ini lebih besar daripada heat loss-nya? Nah, dalam kondisi seperti ini, tentunya yang terjadi adalah temperatur tubuh akan mengalami kenaikan. Nah, ketika temperatur tubuh ini naik sampai di atas 38 derajat Celcius misalkan, nah ini kita akan mengalami atau tubuh itu mengalami yang namanya hyperthermia. Sebaliknya, kalau heat gain-nya ini lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan heat loss-nya, jadi ada panas dari dalam tubuh yang dikeluarkan ke lingkungan, dan ini terjadi misalkan kita berada di lingkungan yang dingin, maka temperatur tubuh akan mengalami penurunan. Dan ketika ini turun sampai di bawah 35,5 derajat Celcius, maka tubuh akan mengalami yang namanya hypothermia. Nah, dalam kondisi ketika misalkan seseorang ini mengalami yang namanya hyperthermia ataupun hypothermia, maka yang terjadi adalah orang tersebut akan mengalami penurunan kapabilitasnya atau mengalami penurunan kemampuan dari ototnya, sehingga daya tahannya atau endurance-nya ini akan mengalami penurunan. Nah, ini adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas seseorang dalam melakukan aktivitas fisik atau aktivitas kerja secara fisik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pengukuran aktivitas kerja fisik atau biasanya terkait dengan energy expenditure atau pengeluaran energi ketika kita melakukan suatu aktivitas fisik. Nah, dari hasil penelitian ekstensif tentang fisiologi kerja menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran energi pada suatu pekerjaan ini berhubungan linear dengan jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh tubuh dan denyut jantung. Oleh karena itu, biasanya laju oksigen dan detak jantung ini sering digunakan untuk mengukur beban kerja fisik. Nah, di bagian ini saya akan mencoba menjelaskan dua metode pengukuran beban kerja, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran beban kerja fisik secara langsung ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pengukuran terkait dengan konsumsi oksigen atau oksigen consumption. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, biasanya metabolic aerobic ini adalah sumber energi untuk kerja otot yang sifatnya berkesinambungan atau berkelanjutan pada saat tubuh berada dalam kondisi yang stabil. Nah, penelitian terdahulu ini telah menunjukkan bahwa ada hubungan linier antara konsumsi oksigen dan pengeluaran oksigen. Untuk setiap 1 liter oksigen yang dikonsumsi, ini rata-rata sekitar 4,8 kilokalori energi yang dilepaskan. Jadi, kita bisa mengestimasi jumlah kerja metabolisme aerobik atau energy expenditure kerja itu dapat ditentukan dengan cara mengalihkan laju konsumsi oksigen dalam hal ini liter per menit dengan 4,8 kilokalori per liternya. Nah, jumlah oksigen yang dikonsumsi ini bisa ditentukan dengan mengukur jumlah udara yang dihembuskan per unit waktu dan perbedaan antara fraksi oksigen pada udara yang dihirup dan pada udara yang dihembuskan. Nah, berikut adalah contoh pengukuran dengan menggunakan konsumsi oksigen, di mana pada gambar pertama, konsumsi oksigen ini diukur dengan menggunakan respiratory mask atau face mask yang ada di depan sini. Kemudian face mask ini dihubungkan dengan sebuah Douglas bag yang berfungsi untuk mengumpulkan udara yang dihembuskan oleh pernafasan kita. Dari udara yang dihembuskan dan kemudian terkumpul di dalam Douglas bag ini, kemudian diestimasi menggunakan gas analyzer untuk melihat
volume udara yang dihembuskan, dan fraksi oksigen pada udara yang dilepas dan ditangkap oleh Douglas Back dan udara yang dihirup. Nah, cara ini banyak digunakan untuk pengukuran di lapangan atau di field, tapi sebenarnya cukup kurang efektif dalam hal pengukurannya karena pekerja itu harus dia menggunakan membawa Douglas Back kemana-mana. Nah, cara lain yang sekarang banyak dilakukan adalah dengan menggunakan gas analyzer. Jadi ini adalah gas analyzer-nya. Prinsipnya sebenarnya hampir sama, yaitu ada udara yang dihirup, kemudian dihembuskan secara langsung, dan ini dianalisis secara langsung menggunakan gas analyzer secara real time, sehingga konsumsi oksigen itu bisa ditentukan secara langsung. Nah, metode yang kedua itu adalah metode secara tidak langsung, indirect, yaitu menggunakan denyut jantung. Nah, detak jantung ini lebih mudah diukur daripada konsumsi oksigen. Jadi, detak jantung ini sering digunakan dalam aplikasi industri sebagai metode untuk pengukuran energy expenditure secara tidak langsung. Nah, denyut jantung ini tidak seandal konsumsi oksigen sebagai pengukuran untuk energy expenditure karena ada banyak faktor yang akan berpengaruh, seperti misalkan ada faktor-faktor seperti stres atau emosional, ataupun juga ketika seorang minum kopi maka disitu akan sangat mempengaruhi denyut jantungnya, atau juga banyak faktor lain yang akan mempengaruhi denyut jantung. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan denyut jantung ini tidak proporsional terhadap konsumsi oksigen dalam beberapa kasus. Nah, metode yang selanjutnya ini adalah terkait dengan metode subjektif, di mana metode yang digunakan ini menggunakan skala penilaian subjektif dari beban kerja fisik yang dikembangkan sebelumnya sebagai ukuran beban kerja yang sederhana dan mudah digunakan. Nah, skala penilaian subjektif yang banyak digunakan ini adalah box scale untuk rating of perceived exertion atau RPE, di mana dalam asesmennya ini pekerja itu diminta untuk menilai tingkat upaya fisik yang mereka keluarkan atau mereka rasakan dari skala 6 sampai skala ke 20. Nah, kedua skala ini atau ujung ini 6 dan 20 ini bisa mewakili denyut jantung minimum dan maksimum, di mana masing-masing ini adalah 60 dan 200 beat per menitnya. Nah, pengukuran secara subjektif ini tentunya lebih murah dan lebih mudah diimplementasikan daripada pengukuran fisiologis, dan seringkali memberikan kuantifikasi yang valid dan andal dalam pengukuran beban kerja dari suatu pekerjaan. Namun, sayangnya seringkali subjektif measurement ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti misalkan kepuasan pekerja, atau motivasi, ataupun faktor emosional lainnya. Karena itu, dalam pengukuran beban kerja dengan menggunakan subjektif measure ini perlu kehati-hatian, dan sebaiknya mungkin bisa digunakan sebagai supplementary measurement untuk mengukur beban kerja fisik seseorang sehingga didapatkan hasil atau pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita melakukan pengukuran beban kerja secara fisik. Kapasitas kerja fisik seorang ini adalah tingkat produksi energi maksimum atau energy expenditure maksimum dari seseorang ketika dia melakukan pekerjaan fisik. Dan ini biasanya bervariasi sesuai dengan fungsi durasi dari pekerjaannya. Nah, tingkat pengeluaran energi atau energy expenditure maksimum yang dapat dicapai oleh seseorang selama beberapa menit ini disebut juga dengan short term maximum physical work capacity atau MPWC jangka pendek. Ada juga yang menyebutnya dengan kapasitas aerobik karena di sini berkaitan dengan metabolisme aerobik ketika melakukan aktivitas. Nah, di sini saya ada gambar yang menunjukkan hubungan antara energy expenditure dengan denyut jantung. Untuk individu sehat dengan denyut jantungnya itu sekitar 190 beat per menit, ini memiliki atau setara dengan MPWC sekitar 16 kilokalori per menit. Nah, kapasitas MPWC ini akan berkurang secara signifikan untuk aktivitas kerja yang sifatnya adalah statis,
Di mana yang semula ini 16 kilokalori per menitnya, ini turun bisa sampai sekitar 10 kilokalori per menit untuk denyut jantung yang sama. Nah, MPWC ini ada juga menyebutnya dengan sebutan VO2 max, yang dalam literatur ini menggambarkan kapasitas seseorang dalam memanfaatkan oksigen untuk memproduksi energi dan melakukan aktivitas kerja fisik. Nah, di sini MPWC itu ditentukan oleh kapasitas maksimum dari jantung dan paru-paru untuk mengirimkan oksigen ke otot-otot yang bekerja. Kapasitas kerja fisik seseorang ini menurun tajam seiring dengan bertambahnya durasi kerja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, bahwa seseorang ketika dia bekerja di bawah 1 jam misalkan, ini mereka bisa melakukan pekerjaan sampai kapasitas maksimumnya, yaitu 100% dari VO2 max-nya. Tapi, kalau misalkan durasi kerjanya ini diteruskan, katakanlah sampai 8 jam, maka kapasitas maksimalnya atau MPWC-nya ini akan mengalami penurunan sampai sekitar 33% dari VO2 max-nya. Nah, dari sinilah kemudian untuk tujuan desain dari pekerjaan, NIOSH menyatakan bahwa pekerja itu tidak boleh bekerja terus-menerus selama shift 8 jam dengan tingkat 33% dari MPWC-nya. Karena di situ dianggap tidak aman bagi pekerja. Dan dalam evaluasi pekerjaan ergonomis atau ergonomic assessment, biasanya energy expenditure dari berbagai pekerjaan ini dapat diukur dan kemudian dibandingkan dengan rekomendasi dari NIOSH ini untuk menentukan apakah suatu pekerjaan itu dapat dilakukan oleh pekerja atau seseorang atau apakah perlu dilakukan didesain ulang. Sehingga di sini energy cost-nya atau energy expenditure-nya itu bisa mengalami penurunan sehingga tidak sampai membahayakan pekerja. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, di sini ada beberapa rekomendasi terkait dengan energy expenditure yang boleh dilakukan oleh pekerja, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sebagai contoh, di sini ada energy expenditure rate untuk physical activity bagi pria, pekerja pria ini adalah sekitar 5 kilokalori per menit dan 4 kilokalori per menit untuk perempuan. Dan total energy expenditure dalam 8 jam kerja, jadi untuk shift 8 kerja ini sekitar 2.400 kilokalori untuk pekerja pria dan 1.920 kilokalori untuk perempuan. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menghitung terkait dengan energy expenditure-nya, maka di sini kita bisa lihat atau kita bisa estimasi dari heart rate-nya, di mana maksimum time weighted average-nya selama satu shift atau 8 jam itu adalah rata-rata sekitar 120 beat per menit untuk pria dan 110 beat per menit untuk perempuan. Recommended energy expenditure yang saya jelaskan di tabel sebelumnya, ini bisa kita gunakan untuk menentukan berapa lama sih waktu kerja dan waktu istirahat yang ideal atau yang direkomendasikan untuk suatu aktivitas kerja. Nah, jadi gini, pada prinsipnya ketika rata-rata energi expenditure dari suatu pekerjaan ini berada di bawah batas yang direkomendasikan. Misal, energi expenditure-nya ini berada di bawah 5 kilokalori per menit untuk pria dan 4 kilokalori per menit untuk perempuan, maka istirahat di antara pekerjaan selama 5-20 menit ini masih diperbolehkan, masih aman bagi pekerja. Nah, tapi ketika ternyata energy expenditure yang dihitung ini melebihi ambang batas yang direkomendasikan, jadi di atas recommended limitnya, maka waktu istirahat itu dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi dari waktu kerja nanti dikalikan dengan selisih ini ya, selisih dari energy expenditure saat kerja dan rata-rata energy expenditure yang direkomendasikan tadi dibagi dengan rata-ratanya tadi, rata-rata dari energy expenditure-nya dikurangi dengan energy expenditure saat beristirahat. Atau bisa juga dihitung dari total waktu kerjanya dikalikan dengan rumusan yang ada di sini. Nah, bagaimana detailnya terkait dengan
perhitungan untuk menentukan work rest cycle itu akan kita bahas lebih detail, lebih dalam lagi pada saat pertemuan sinkron melalui Zoom dan Google Meet. Sekian untuk pembahasan dari topik yang pertama. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang akan bahas terkait dengan ergonomic assessments.